2, 3. Oke guys, ya kita ketemu lagi dengan Live 60. Live 60. Apa kabar Bang? Baik, Riz. Udah lama kita nggak ketemu nih ya. Banget, Riz. Hah? Iya. Tapi ya kita tetap hari ini kita akan interview, bicara, ketemu yang dahsyat juga nih Bang. Sangat-sangat dahsyat. Keren banget ya. Anak muda banget deh pokoknya. Nah, dan kenapa kita ada di lapangan ini? Karena Ya. ternyata ini orang seumuran kita. Ya. Tapi ntar lu lihat aja badannya, bagaimana dia jaga kondisi di seumuran kita. Iya. Tapi dengan background yang dahsyat juga. Iya, betul. Iya kan? Pokoknya banyak deh ceritanya dia. Lanjutannya ya. Iya. Oke, kita lanjut aja. Oke. All eyes on me. All eyes on me. Better go in. All eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. Better go in. Oke guys, nah sekarang kita sudah bersama Om Jimmy Pandi. Apa kabar? Baik, Jim. Om Jimmy, thank you banget ya bisa hadir di Live 60. Om, ini channel untuk khusus kita review anak-anak selatan Om. 70, 80, 90. Jadi tepat banget dengan lu Om. Ya, lu kan anak selatan. Udah malang melintang. Nanti kita coba sebisa kita interview Om Jimmy yang ngeri-ngeri sampai yang dahsyat lah ya. Yang ngeri-ngeri sedap. Cuman, nah guys, lu lihat guys. Jadi ini Om Jimmy seumuran kita, tapi lu lihat ya, looks like young ya, awet muda. Karena Om Jimmy ini tetap hidup sehat Bang. Main basket seminggu 2 kali. Pokoknya lari, push up, pokoknya speednya gokil. Iya. Ya, Om, kenapa Om masih main basket Om? Karena kalau nggak olahraga malah badannya jadi nggak enak, bukan? Oh gitu. Jadi emang udah kebiasaan. Kebiasaan ya? Ini sama kayak biasa tidur. Kalau nggak tidur jadi lemes. Gitu. Gitu Jim, kan? satu lagi Jim. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi. SMA mana lu, Jim? SMA mana? Angkatan tahun berapa? Oke. SMA 70, angkatan pertama tahun 82. 82. 82. Tua banget ya. Hah? Tua Jadi, banget. lu masa sebut umurnya, dari situ udah ketahuan tuh. Usia berapa? Iya, emang tua banget tuh sekolah. Tapi Anak-anaknya nggak tahu. 9 kan? Awalnya 9, kelas 1, kelas 2, Oke. terus kelas 3, tamat SMA 82. Iya. Oke guys, lu yang anak SMA 70, apalagi SMA 9 pasti kenal Om Jimmy lah. Ya. Ya. Om, jadi main basket seminggu 2 kali di Sampai sekarang sih jadwalnya begitu di Oh. Bulls, Bulls ya. Oh, jadi Om Jimmy anak Bulls, Bang. anak Bulls. Iya, nih. Iya, Bulls Bu. semua kan nih? Iya, maka kita ada di lapangan basket nih. Sip. Oke. Om Jimmy. Oke, ini biar cepet aja nih. Om, SMA 9 tahun 80-an. Om, lu dulu di SMA gimana? Nakal nggak, Om? Kalau dibilang nakal sebenarnya sih bukan gua aja yang nakal ya. Hampir semua SMA anak-anak SMA di angkatan itu Nakal. Nakal. nakal bukannya karena nakal karena emang dasarnya nakal, tapi waktu itu sarana aktivitas buat mengisi waktu kosong anak-anak dulu itu nggak Oh. seperti sekarang yang sekarang ya. Iya. ada segala macam jenis les untuk nambah kompetensi skillnya mereka. Kita rata-rata habis pulang sekolah nggak tahu mau ngapain. Ya kalau nggak ngumpul-ngumpul yang berakibat sampai ke situ. Tapi kriminalnya malah nggak ada. Tapi berantem ya berantem. Berantem antar SMA, tapi lucunya itu teman-teman SMP-nya juga gitu. Jadi itu sebenarnya mau dibilang tuh cuman kenakalan remaja ya, tapi nggak ke kriminal sih menurut saya. Kalau gue bilang bukan kenakalan remaja kan zaman dulu tuh, Cip. Menunjukkan bahwa ini gue laki.
zaman dulu lebih gentle pada sekarang. Bisa jadi begitu, tapi kan kalau misalnya aktivitas positif itu kurang, otomatis kan buat ngisi waktu kosongnya anak-anak jadi lebih banyak gitu. Betul. Jadi bisa yang begadang sampai nggak karu-karuan. Sekarang kalau kita lihat orang tua sampai sekolah malah jarang, karena ya waktunya lebih banyak keisi gitu, yang positif. Kayak kita lihat di sini ya. Om, lu kalau dulu di SMA ya, zaman hangout kemana aja Om? Bisa cerita nggak? Tahun 80-an nih. Tapi Om Jimmy kayaknya nggak pernah hangout ya, nongkrong di kantin terus. Kalau hangout sih enggak, tapi kalau mau dibilang ngayap ya. Karena apa? Dulu kita kan nggak kenal namanya macet, jadi bisa-bisa naik mobil bareng, udah Tanjung Priok lah, udah di tol Jagorawi lah, bisa foto di tengah jalan tol lah. Karena ya bukannya karena kitanya hebat, emang nggak ada kendaraan juga, jadi bisa mengeksplor lebih banyak kegiatan. Dibandingin anak sekarang, mungkin dia ngelihat Tanjung Priok atau Jatinegara, mungkin setiap semester baru bisa ngelihat, karena kesananya udah macet, udah malas. Jadi emang kita punya kelebihan karena ruangnya Jakarta itu gede, terus nggak macet. Ya misalnya contoh kita kalau mau ke HI dari Kebayoran naik mobil bisa lari 120 kan? Oh gitu. Sekarang mah kan nggak mungkin, misalnya jam 2 pagi. Iya. Ya guys, nih gimana Bang? Ini, ini ada pertanyaan sedikit nih. Apa sih bicara tentang anak-anak selatan tahun 70, 80, 90, gaya hidupnya, ya tempat-tempat nongkrongnya dibandingkan dengan anak sekarang? Kalau zaman dulu mungkin kalau misalnya dari Kebayoran Baru yang segede gini, pilihannya tuh mungkin bisa dihitung sama jari ya. Satu, akhirnya kita lebih banyak ketemu orang-orang muda tuh ada di jalanan, di pojok-pojok, karena satu mungkin effort di cara mengeffort itu secara ekonomi satu nggak nyampe. Yang kedua adalah tempat itu juga pasti penuh karena pilihannya cuman itu aja gitu ya. Aja ya. Yang kedua adalah nggak serileks sekarang yang kalau kita pakai celana pendek atau celana jeans kita bisa nyampe. Iya. Sementara zaman dulu itu Formal banget. kita harus pakai celana kain, pakai ikat pinggang, pakai baju hem, isi rambutnya juga capek karena pada panjangnya segini gitu. Kalau zaman sekarang kan kita mandi nggak usah sisiran, pergi juga udah keren gitu kan. Om Jimmy rambutnya keren. Oh, gondrong dulu ya? Oh, gondrong, rambutnya lurus gitu, keren. Banyak sekarang yang nggak gondrong kok karena emang abis. Iya. Kenakalan lu seperti apa sih Jim? Nah, ini dia Om Nah, Jimmy. kalau nakal sih mewakili generasi kita semua sama. Bukan nakal sih namanya itu, lebih banyak iseng sebenarnya. Kayak misalnya contoh, apa namanya, kalau ada baris berbaris di sekolah gitu, ngumpetin seragamnya orang lah, gitu. Anak-anak gitu. Ya. Jadi tuh emang karena emang iseng dan relatif sama, cuman setiap generasi isengnya beda. Tapi kalau nakal, dan itu kan dibilangnya nakal, tapi itu namanya nakal anak-anak. Buktinya hal-hal yang kayak begitu nggak kebawa-bawa kan sampai hari tua. Pas lagi nakal kita nakal aja, mumpung gratis. Zaman-zaman lu dulu sekolah kan 9 sama 11 ya? Iya. Ribut mulu nih. Iya. Terlibat langsung nggak sih lu? Iya. Terlibat banget. Karena kan kalau dibilang nggak tuh bohong banget. Orang kita cuma dibatasin sama tembok ya. Sama tembok. Gue bingung tuh, Riz, waktu zaman itu ya. Apa sih yang diributin tuh? Antara 9 sama 11 tuh apa yang diributin? Kok selalu setiap tahun tuh ada? Apa yang diributin? Nggak ada sih. Nggak yang sepele, yang ya? saya tahu sih karena ngikutin bertahun-tahun itu, anak-anaknya sih kompakan. Udah lama nih nggak libur gitu. Terus dari kantin nyambit ke sebelah, yang sebelah nyambit. Iya, jadi libur. Tut. Emang Udah apa sengaja, sih? emang ada setelah. Terus diputusin lah sama sekolah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur, Senin masuk. Nah, terus kan anak-anak itu kan nggak bermusuhan karena mereka SD di Kebayoran, Di luar main juga tuh kan? SMP di Kebayoran, SMA-nya juga di Kebayoran, dan rata-rata tuh mereka semua kenal, apalagi orang tua kan, Jakarta kan kecil. Terus yang bisa bosan nih sekolah libur kali ya, nyambit ke sebelah kan pagarnya kan tingginya juga paling tinggi 3 meter. Sambit kacanya pecah, sana nyambit, wow. Kan nggak ada yang meninggal karena ribut. Kan cuma karena sambit-sambitan. Sambit-sambitan, berantem-beranteman, liburnya beneran. Liburnya beneran. Tapi Bang, gue masih belum puas nih, guys. Jamie Pandi ya, Om Jamie Pandi ini legend banget nih. Gue belum puas nih nanya nih. Om, lu kan sama bersaudara ya, ada Fanny, ada Jeffrey ya. Dulu Jeffrey SMP 12 ya. Iya. SMP 12 ya.
Nah itu gimana bang? Hubungan baik sama ini Jeffrey Fanny masih kontak-kontak ya? Kita kakak beradik deket banget lah sama Deket kayak banget keluarga ya. yang lain lah. Apa namanya? Pastinya kompak, apalagi Iya. sekarang ya. Mau jauh atau dekat, pasti Iya. kita ada si grup WhatsApp yang saling kasih tahu siapa yang sakit, Iya. anaknya apa kabar, istrinya gimana gitu. Sampai semuanya Iya, sama sih. ya guys, pokoknya yang namanya Om Jimmy nggak lepas dari namanya Jeffrey, namanya Fanny, ya. Itu. Kakak gue juga ada satu namanya Ricky. Kakak Ricky gua. ya? Kakak gue di sama 3 Kakak kandung. kandung. Iya, kakak kandung bersaudara. Nah itu udah legend lah di selatan, Iya. iya kan? Nah, Om Jimmy, oke, gue sekali lagi Om. Jadi menurut Om Jimmy, kehidupan anak-anak selatan di tahun 80 kita dulu tuh seperti apa sih Om? Kita kan dulu zamannya Orde Baru, nggak ada ngomongin politik. Om Jimmy happy nggak pada saat itu? Kayaknya kita happy-happy aja. Gimana Om? Kayaknya glamor deh. Sebenarnya Borju sih- juga kayaknya, borju sebenarnya nggak? nggak glamor sih. Nggak ya? Cuman dulu nggak tahu kenapa kalau kita sekolah asal rajin masuk aja pasti Iya. naik kelas, kalau nggak lulus. Satu. Hmm. Yang kedua adalah cara belajarnya pun juga kan kita dengerin guru ngomong Iya. Beda mas sekarang. monolog. Zaman Terus kalau kita ngelawan, ya mungkin nilai kita kecil kali. Ya, gitu. Kita aja juga pasti lulus. Makanya ada anggapan bahwa kita sekolah di negeri, kalau nggak lulus itu udah bodoh-bodoh banget. Iya. Itu kan. Terus yang kedua adalah apa namanya, bayar SPP sama PP3 juga murah banget, kalau nggak salah itu 2.000 perak. Kayaknya dulu murah-murah aja ya. Terus yang menyenangkan di zaman dulu, sekolah 3 tahun berasa kayaknya di kelas cuma setahun. 2 tahun main. Enggak, lu kan Nggak terasa terus, tapi kita rasanya aduh pengen balik lagi. Cuman kalau kita balik lagi pasti beda sama zaman sekarang. Sekolah 3 tahun ya 3 tahun di kelas. enggak, Om, maksud gue dulu kan gaulnya kita kan lu tahu sendiri kan disco ya. Pasti zamannya kita lu sempat ngerasain juga Musro, Ebony, yang lain-lain ya. Om ikutan juga kan? Nggak Dengar diskotik gitu? Nggak suka karena ya tadi yang diceritain di awal tadi, nggak punya celana yang gombrong itu. Jadi- sama ikat pinggang yang ada hurufnya L Iya. deh. Jadi lu kemana aja dulu Om Jimmy? Sekolah SMA 9? Cuman olahraga, Ntar dulu pulang sekolah nongkrong sampai malam di sekolahan paling kan enak. mau dengar ceritanya sebelum ini nih. Lu tukang berantem, Iya. ya kan? Tawuran antara 9-11 terlibat langsung. Kan kalau kita pikir kan, wah ini pasti agak-agak nakal-nakal Iya. juga. Biasa anak nakal kan identik dengan dunia malam segala macam. Drugs. Gua lihat lu kok bisa membalansi dengan olahraga. Iya. Kalau mau dibilang nakal ya, kalau antara 9-11 itu ya emang satu sekolahan, nggak satu orang 2 orang. Yang kedua kalau misalnya tentang gaul, yakin banget gue teman-teman gue yang dulu sama kayak gue nggak punya celana buat gaya. Cuman celana itu doang. Buktinya kita kalau punya celana sekolah itu dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 kita nggak pernah ganti, makanya ngatung. Waktu kelas 3 ya. Lu kayaknya Terus satu, kalau robek tuh sengaja dipakai terus kan, ditegur kan, tuh celana dalamnya kelihatan gitu. Jadi anak-anaknya emang sukanya main. Terus yang kedua kalau glamor, kayaknya di usia segitu kita males banget ya mempersiapkan waktu. Gue mau ke musro, sementara di musro kalau pakai jeans nggak boleh. Sama aja kayak kita mau ke kawinan sekarang tuh harus rapi. Nah dulu ke disco kayak begitu, makanya orang pada males. Ya, lu pilih olahraga. Pilih olahraga karena nah, satu mungkin enak, yang kedua emang nggak ada pilihan dulu. nah ini Dulu pilihan yang kedua Iya. itu adalah bimbingan tes mau masuk perguruan tinggi tuh, Siki Mulyono, dan itu kan nggak enak banget. Mendingan olahraga aja deh paling enak. Jadi Bang gini, ada yang kita mau ambil nanti di ke depan setelah kita bicara ini. Pertama, Kayaknya aman dari aman. aman. Kenapa Om Jimmy tetap menjaga kesehatannya itu nanti kita pun mau tanya, tapi sebelum itu kita mau tanya serem-serem dulu nih. Oh iya. Iya, pokoknya nanti nih lu lihat nih Om Jimmy dengan segitu sorry ngomong kasar kebrutalan ya, tapi ternyata di masa umur segini hidup sehat, olahraga. Om, nih gue mau nanya Om tentang dulu kan geng-geng banyak ya di Banyak. Bulungan nih. Salah satunya biasa nongkrong di topraknya siapa? Topraknya siapa namanya? Darsa. Nah, siapa lagi geng mana? Anak pang Om. Cerita nih dulu cerita Om. Di sana Jimmy tuh apa? banyak tuh, ada Cerita Om Jimmy sama anak pang gimana Om? anak pang, ada anak marsosi, Iya. ada anak sping. Tapi gengnya apapun juga, bohong banget kalau itu nggak temen.
Karena kita setiap hari sekolah bareng. Jadi tuh sebenarnya geng itu hanya personifikasi atau hanya identik dengan si stiker. Tapi begitu stiker itu mereka tempel di mobilnya, begitu mobil itu parkir, ya semua nongkrongnya sama, orang bajunya Tapi Om OSIS Jimmy juga. bukan anak pang, nggak ikut-ikutan pang. Waktu itu gue nggak pernah ngikut ngegeng, Oh, sendiri-sendiri gitu. aja gitu. Tapi main ke semuanya, jadi nggak pernah ngerasa bahwa gue temannya siapa, gue temannya semua. Sama anak-anak yang dibilang borju juga temen, jadi cuek-cuek aja, berteman aja sampai sekarang gitu. Nggak pernah gue hanya mau temennya siapa, tapi yang pasti gue setia sama basket aja gitu. Ya sekarang udah berteman lah. Tapi boleh dong Om kita review lagi dulu masalah kasus dengan pang itu kenapa Om? Kalau gue boleh tahu. Kasusnya apa ya? Kalau nggak salah Nih, itu tahun Ini cerita legend juga nih. 83-an ya. 83 ya? Tapi Kenapa Om? juga nggak tahu ceritanya apa tuh kan, kayaknya tuh anak-anak itu ribut sama adik gue, Oke. teman-teman juga. Terus gue termasuk orang yang ya kita masih muda ya, Ributnya masih Jeffrey, Fanny, Fanny. Om Fanny. Oh. Nggak tahu kasusnya apa lah, udah 40 tahun juga lupa. Terus ya namanya dulu kan beda sama sekarang, kita nggak nanya masalahnya apa, Oke. cuman pergi aja kayak begitu tuh berantem aja udah. Babi buta aja ya. Ya pokoknya nggak pakai tanya, beri langsung. berantem ya, tiba-tiba ditangkap polisi. Ya kalau ditangkap polisi kan emang nggak boleh berantem sih. Itu tahun 83 Om ya. Terus ya udah ketahan, tapi ya waktu ditahan ya sedih aja kan, teman semua. Iya, iya. Tapi sekarang oke, itu biasalah ya, ada Kalau masa-masa. teman-teman saya yang anak pang itu kalau sekarang jadi pengurusnya masjid di SMA 70, terus koordinator Sekarang kajian-kajian masih agama, dan lucunya ya nggak sporadis kayaknya tahun ini ada, besok ada, setiap bulan Oh. segala macam kajian gitu. Oh, baik. Dan jadi motor gitu untuk semua angkatan. Maksudnya waktu lalu itu semua orang punya waktu lalu Iya, ya iya. anak-anak aja. Iya. Sekarang udah lebih Remaja ya. lebih berisi dan Iya. Tahun 83 kan mengagumkan. Karena jadi contoh buat di bawah. Ya 83 umur kita 20-an lah ya. Iya. Jadi emosional apa masih ada. Itulah Dan anak rasa-rasanya itu selatan. ke semua angkatan begitu ya. Iya. Om, dia masih sering main ke Kemang juga, daerah Kemang apa? Main. Dulu main, cuman Kemang itu Nggak pernah ribut daerah Kemang. Nggak pernah ribut Om. nggak ada apa-apa di Nggak situ. ada apa-apa ya. Masih banyak pohon dan sepi lagi. Sepi dulu. Terus Oh, dulu sepi ya. kan dulu Kebayoran itu kan dibagi dua secara buat orang asing ya. Kalau di daerah Kebayoran, daerah Langsat, atau udah berapa menit, rata-rata itu untuk tempat tinggalnya orang asing karena belum ada apartemen ya. Pada ngontrak itu untuk gerombolan sipit, Oh. Korea, Jepang, Cina. Tapi begitu daerah Kemang itu yang Eropa, Amerika, jangan. Orang Eropa, Amerika, jadi banyak kalau kita ngeliat tuh bule. Nah dia ramenya tuh ya ke Kemcik itu. Oh, Kemcik. Oh, iya, yang orang-orang Selain dari asing. itu nggak ada apa-apa. Iya, Kemcik pas depan Grand Kemang ya. Yang lama itu yang lama di sana, yang tempat yang ngetop banget itu adalah Cafe de Paris. Terus kalau yang di Tarogong itu ya La Bodega itu. Jadi Om, Sisanya menggelap gulita aja. tempat yang lo paling suka zaman lu muda dulu di daerah selatan apa Om? Tempat ya lu paling favorit deh. Gue seneng banget daerah tempat ini nih. Cuman di Hilton, di Peacock. Oh, Piko. Karena Keren. toiletnya bersih. Yang lain Borju juga dong Om. Piko. selain itu bukan masalah Tapi borju. lo kalau Piko pas lu dari Ori dong. Nggak, kan ori kan malam. Ori yang Padahal kalau- itu ya pagi. Kalau ke Peacock itu enaknya kalau kita makan bukan masalah bayar mahalnya. Habis makan tuh di tempatnya gula kita taruh duitnya pergi. Oh. Dan bukan kita aja, orang-orang juga begitu. Gimana kan tempat apa? Tempat gula? Tempatnya gula. Heeh. Taruh aja duit, taruh waiter saya lihat. Oh gitu. Ya masalahnya kan Bisa gitu ya? masalahnya kan apa, waitersnya juga ngeliat orang yang sama, apa yang jadi kayak berteman Ya, semua. biasa. Heeh. Dan orang yang masuk Pikok tuh orang yang sudah familiar dengan tempat itu. Lagian juga waitersnya itu kan juga ramah sama kita, jadi kayak kita lagi makan juga ngobrol ya kayak temen juga. Gue lagi nggak ada duit nih tapi mau makan, ya udah makan aja. Selain Pikok gimana lagi? Cuman itu Kalau aja ke sih. diskotik lu pernah sering kemana? Nggak pernah ke disko. jarang. Karena harus pakai baju rapi itu tadi. Males. Pokoknya nggak tahu deh. Guys, Bang, Males ini ke disko. Om Jim ini juga kuliah di UKI. Oh, Ngeri iya. UKI. Ambil Jadi apa? di UKI pun kenal ya Om Jimmy sama Bang Yapto apa kenal ya? Kenal itu kan senior. Senior, ya. Senior. Berarti Ya. hukum juga kan faknya. Iya, mereka ya membimbing kita juga ya, karena ya mereka yang tahu segala macam, ya kita juga harus Mantap. nanya-nanya ke dia. Soalnya kalau kita juga kenapa-kenapa terus tiba-tiba ketemu itu nanti kita kabur lagi. Dan mereka baik kok. Orang ngasih tahu kita
nggak yang ayo kita nggak benar, enggak, dia malah Oh. pengennya Dulu kita tuh kenapa benar. pilihnya UKI Om? Susah juga ya, sama aja kalau nanya kenapa jadi pilot, ya kecebur aja. Kecebur aja ya. Tapi ya Ngalir aja ya. dapatnya emang itu, ya udah terusin aja. Apa yang ada narik-narik doh? Jim sini aja nih, Tapi emang di kumpul zaman lagi. 82 itu UKI itu salah satu pilihan anak-anak yang nggak masuk si Penmaru zaman dulu tuh. Iya. Kayaknya semua universitas begitu deh. UKI, Jayabaya, Jayabaya. ya kan? Itu yang kelas medium. Iya, Kalau Trisakti. punya duit pasti Trisakti, Iya. kalau punya duit kan. Yang beli Trisakti. Di UKI itu 80%-nya perantauan Rantauan ya. dari Sumatera, Sulawesi, sama Indonesia Timur. Jadi kalau kita ngobrol sama orang tuh, kalau kita punya teman di situ, mungkin cuman sekian persen yang anak Jakarta. Iya. Rata-rata anak daerah. Makanya kan kalau apa namanya, kalau secara bergaul ya, kalau saya balik lagi ke Kebayoran tuh pasti nggak ada yang ikut karena nggak ada anak Kebayoran. Tapi anak Kebayoran akan banyak di kedokteran. Salah Oh, satunya kedokterannya kan, ada UKI ya? Jadi untuk tanya nih, karena kan lu olahraganya kan dari masa muda nih. ya. Tanyanya di luar yang istilah lama. Nilai-nilai sportivitas dalam pergaulan anak sekarang dan anak dulu lebih tinggi mana nih? Seperti sportivitas nih. Kalau sportivitas itu susah juga diukur sama anak sekarang ya, karena kan mereka cara belajarnya tuh nggak sama kayak kita ngejar si pengetahuan itu dari pengalaman ya, berinteraksi. Kalau mereka kan jujur aja, karena kita juga udah punya anak, hampir 80% pengetahuan umumnya mereka serapnya dari elektronik ya. Iya. Nah, jadi kalau mungkin kita ketemu dosen atau orang pintar itu menerangkan ke kita tentang nilai-nilai, tentang knowledge, tentang pengetahuan, terus kita dengerin kan. Tapi kalau anak-anak itu kan dia dapatnya dari elektronik, misalnya dia bisa dapat dari presiden mana, tapi dia ambil dari situ. Lebih banyak pengetahuannya gitu, cuman si interaksi sosialnya yang berbeda. Bedanya kita berinteraksi sama orang, kita ngelihat tuh orang lagi marah ke kita loh. Nah, anak-anak sekarang kalau bikin salah belum tentu dia tahu bahwa orang itu marah. Karena dia minim si berinteraksi gitu. Nah, peran kita sih sebagai orang tua ke anak-anak untuk ngasih tahu nilai-nilai itu. Iya. Berarti Ya, kita kan ketelihat orang lebih tua aja kita bisa begini kan, tapi anak-anak sekarang mungkin tahu karena dia tua, tapi ya kenapa, ini kan urusan berarti dia. nilai-nilai sportivitas ini lebih tinggi anak-anak 80-an kali daripada sekarang. Belum tentu juga. Bukan mengecilkan anak sekarang loh, bukan. Ya, belum tentu juga. Ada beberapa kejadian yang saya alamin ya. Anak-anak muda itu malas ngobrol sama seseorang, padahal kita lagi rame. Terus kita ngeliat kan dia muda banget. Begitu waktunya di luar itu saya tanya, lu tadi kenapa nggak ikutan ngobrol? Males ngomongin tentang itu sementara gue taunya udah di ini. Iya. Kita kan nggak nyangka dia tahu dari mana gitu. Iya. Dia mencari tahu gitu. Nah, kalau kita dulu mencari tahu karena kita berinteraksi kan. Kalau dia mencari tahu sambil diem tuh, entah dia WhatsApp atau apa, dia dapat dari situ. Nah, yang kurangnya itu cuman interaksi sosial, karena sosialnya ya. bisa kejadian di satu waktu, mungkin ya, nggak tahu benar atau nggak tahu salah, tapi bisa juga benar, kita akan menyelesaikan persoalan itu karena kita istilahnya bermusyawarah mufakat ya. Musyawarah mufakat itu karena kita bisa berinteraksi sosial. Tapi kalau tidak berinteraksi sosial, kemungkinan juga bilangnya gue nggak ada, karena nggak tahu mulainya dari mana. Karena anak-anak lebih langsung kan, tanya ke Google cara bikin tuak gimana sih, tetap dia langsung dapat kan. Tapi kalau sekarang kan kita tanya ke petani, Pak gimana? Oh, pokoknya kita lihat nih kalau umurnya udah segini, terus kita panjat gitu. Nah, itu kan anak sekarang nggak sabar kayak gitu. Iya. Cuman kalau kita sabar. Oke guys, ya ini kita lanjut lagi di cukup banyak informasi dari Om Jimmy ya. Jadi memang anak-anak selatan tahun 80-an udah pasti hobinya ribut deh. Tapi ributnya masih ribut yang wajar ya Bang ya. Kedua, ternyata persepsi lu Om Jimmy doyan minum, doyan apa, ternyata nggak juga. Gua kaget ternyata Om Jimmy itu rajin olahraga. Ya jadi terlihat di sini kita bisa ngomong ya Om Jimmy, anak-anak sekarang jago-jago main basket ya. Tapi
Seumuran kita dia masih jago nggak? Sekarang kita bisa ngomong kayak gitu ya. Rata-rata masuk usia tertentu, Iya. problem di sini Dengkul, persendian. persendian. Rata-rata ya. Kata persendian, nggak tahu kenapa ya, karena kan kalau dulu kita suruh main tangga di stadion utama itu. Iya. Iya, ngalamin. Dulu di drill, di Terus drill. di Basket. gunung kita lari ke bukit, terus lari turun. Nah, anak-anak sekarang tuh dia nggak dipegang sama trainer, dia langsung ikutan fitness. Jadi si kakinya, tulangnya misalnya baru berumur berapa belas, tapi dia masukin berapa puluh kilogram. Dia nggak gradasi gitu, dari 5 kilo langsung ke situ. Nah begitu dia pakai main, Banyak mungkin yang nggak tahu setahun itu udah kan banyak invalid. persendiannya jadi masalah. Nah dulu kita kan karena nggak ada alat-alat itu, hayu main tangga, hayu sprint nikung gitu ya. Iya. Jadi kayaknya, tapi nggak dipaksain. Hari ini sprintnya 10 kali, habis itu minggu depan 11. Jadi kita nggak langsung yang, kita misalnya lari ke HI itu, kita dari kelas 1 SMA, baru kelas 3 SMA sampai ke sana. Jadi si pelatihnya nggak, kalau sekarang kan tiba-tiba orang ikut maraton apa yang kita nggak tahu dari mudanya dia gimana. Tapi bukannya saya ngecilin, balik lagi ke tadi, semua orang kan secara fisik sama psikis kan dikasihnya beda-beda. Pasti ada yang bagus, ada juga yang lemah. Dasarnya ya, tinggal- kekuatan dasarnya ya. Tinggal cara penggunaan aja. Kalau di force juga pastilah. Oke guys, kita sampai di penghujung karena udah 30 menit nggak terasa ya. Tapi udah cukup banyak hal-hal intisari yang kita dapat dari Om Jimmy Pandi ya. Ya Bang ya, Bang Andy. Sebelum kita closing mungkin Om Jimmy, kita minta tolong coach dari Om Jimmy. Ya coach ya. Ya, coach. Kira-kira apa nih Om Jimmy untuk netizen kita? Apa ya? What? Paling nggak nikmatin masa muda, cari informasi yang Wah, banyak keren. banget. Bagus. Karena pengetahuan itu berguna buat nanti kita waktu tua. Yang Buka terakhir, jaringan seluas-luasnya ya. kalau kita ngeliat di kasus COVID begini kan dikasih tahu sama pemerintah atau orang-orang ahli kesehatan ya, banyak berolahraga untuk imun tubuh. Nah, berolahraga yang cukup biar kita semua sehat, karena kita nggak bisa pungkirin bahwa negara yang maju rata-rata karena bangsanya sehat. Oh, oke. Jadi kita sehat aja udah cukup. Kayak misalnya orang yang mau sholat kayak, mau ke gereja kayak, mau ke pura, mereka mau bersih-bersih, bila air wudhu lah, mandi dan rapi-rapi, kan karena sehat. Tapi jangan setelah itu hidupnya nggak sehat juga. Iya. Kasihan, nanti kita juga ngeliat bahwa informasi dari Departemen Kesehatan yang kita dapat setiap hari, rata-rata yang meninggal itu karena ada komorbid, dan rata-rata 80% dan 80% Diabetes. itu karena gula. Gula. Diabetes. Jadi berarti di kita isunya tentang kesehatan. Kalau kita sehat, pasti kita bisa ngapa-ngapain buat orang lain sama diri kita sendiri. Amin. Gitu kan? Mantap. Mantap Om Jim. Bang, Terima kasih. Bang ini ada tambahan? Oke, Om Jim, thank you banget hadir di Terima Live kasih 60. Ya, sehat-sehat. Sehat semuanya ya. Selalu sehat. Ya happy family. Oh, sama Keluarga ada lagi sehat tuh ada selalu. orang bilang, Iya. siapa yang bilang ya, lupa. Oh, Al Pacino. Apa Cino? Kalau mau jadi pahlawan, pulang ke rumah, cintain anak istri, itu namanya pahlawan. Oh, mantap. Oke, selalu Bukan keluar rumah tuh jadi jagoan. Pulang ke rumah, cintain anak istri, itu namanya pahlawan. wah, keren, keren. Itu salah satu quotes saya juga tuh. Bukan Iya. itu kata Al Pacino. Apa Cino? Iya, iya, iya. Mantap, mantap. Oke. Oke, Om Jimmy, selalu happy dengan Iya. keluarga ya. Sehat semua. Oke. Ya, guys. Sehat. Sekian kita bincang-bincang Padahal kita tiap hari jalan sama dia. dengan Om Jimmy. Ya, Jimmy Pandi. Ke basket bareng, pulang bareng. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil, kita review bagaimana Om Jimmy menjaga kesehatannya sehingga sampai usia sekarang masih fit ya, sehat selalu. Ya guys, kita bertemu di next episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih dahsyat lagi ya. Sehat. Lain cerita lagi. Lain cerita lagi, Lain pengalaman. lain pengalaman. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, bye-bye.